Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi. Injil ini diawali dengan suatu pertanyaan, kata orang, siapakah aku ini? Kalau kita yang ditanya demikian, mengenal Tuhan, siapakah aku ini? Apa jawaban kita? Tentu kita saja dengan orang-orang yang dekat, dengan keluarga sendiri, kadang-kadang kurang memahami karakter, walaupun sudah hidup bertahun-tahun, mungkin juga dengan teman-teman kita. Dan Tuhan yang tentu saja adalah sesuatu yang sangat agung, kita harus mengenalnya dengan pertanyaan, siapakah aku ini? Bu Bapak, saudara-saudari, tentu saja hal ini menjadi suatu PR buat kita. Kadang-kadang juga dengan sesama juga kita juga belum memahami, padahal sudah tinggal bersama-sama. Suatu ketika ada seorang bapak-bapak sudah di atas 65 tahunan, pensiunan ya, sudah mau resign dari perusahaannya, lalu kemudian di usia 66 ya, mereka sudah bekerja ya, ada 5 orang bekerja sudah hampir 25 tahun ya. Ada yang 30 tahun dan sudah hidup bersama-sama dalam pekerjaannya, dalam bekerja di sebuah perusahaan. Ketika mereka resign bersama-sama juga karena usia, lalu kemudian mereka pengen reuni. Lalu diteleponlah ada satu bapak yang namanya Bapak Andi ya. Bukan nama sebenarnya, kalau ada yang merasa, mudah-mudahan tidak dimaksud dalam cerita ini ya Bapak Ibu. Lalu kemudian ditelepon sama temannya, Andi, gimana nih? Ayo kita reunian. Sudah lama kita nggak ketemu. Waduh, saya lagi sibuk ini. Sibuk apa sih? Biasa ngurus bisnis katanya. Lalu kemudian ya udah gitu kan. Berikutnya lagi ditelepon lagi bulan depannya, ayolah reunian. Aduh, biasa lagi ngurus bisnis ini gitu kan. Lalu kemudian ditelepon lagi istrinya, aduh, suami kamu kenapa sih nggak mau reunian sama kita? Biasa tuh sibuk sama bisnis gitu kan. Lalu kemudian penasaran mereka berlima, datanglah kemudian ke rumahnya. Lagi sibuk apa sih ini? Saya lihat kamu ngurus bisnis apa? Dari kayak saya tidak ngelihat apa-apa. Di sini cuma ada burung saja. Lah ini burung ini namanya bisnis gitu. Jadi burung perkutut namanya bisnis gitu. Jadi kalau ditanya orang lagi sibuk apa? Sibuk ngurus bisnis, pada ngurus burung perkututnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang usianya sudah mulai resign itu, kalau mau ditanya ngurus apa, sebut saja peliharaan namanya bisnis gitu ya. Atau kalau ngomong cucu namanya Christophorus bisnis lah, lagi ngapain? Ya ngomong cucu ngurusnya bisnis gitu. Ada seorang koster juga yang sudah lama tinggal sama pastor dan juga dia merasa sudah mengenal. Lalu kemudian suatu ketika ada suatu pergantian ya, pergantian pastor. Karena pastor yang pertama ini sudah meninggal. Lalu ada suatu masalah, yaitu bahwa ada alat-alat misa yang terkunci di brankas. Lalu kemudian ketika melihat itu, pastor dan kosternya lalu kemudian menyampaikan kepada pastornya, nih Romo yang lama sudah meninggal, namun kita tidak bisa misa karena di sebuah desa. Kenapa? Karena semua alat-alat misa termasuk kosti dan anggurnya ada dalam lemari itu, dan kita nggak bisa misa kalau mau pergi ke kota jauh sekali. Lalu kemudian romonya datang, lalu kemudian dia menengadah ke langit, ke atap, ke langit-langit ya, di atas itu plafon kanan kiri, kemudian dia berkomat kamit, lalu kemudian dia memencet yang namanya kunci brankas itu, tet 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 tet, kebuka. Langsung kosternya bilang, wah Romo sakti sekali katanya. Lalu kemudian setelah itu kemudian datanglah semua umat yang di situ, ada yang sepedanya kehilangan kunci, ada yang juga lemarinya kehilangan kunci, datang ke pastor itu. Dibilangnya kenapa? Ini pastornya sakti, bisa membuka semua yang tak terkunci, yang nggak ada kuncinya. Lalu kemudian pastornya bingung, kenapa kamu bilang semuanya saya bisa sakti? Lah itu Romo bisa membuka brankas Romo yang sudah meninggal. Lah itu kan ada di mana itunya kuncinya? Lah itu kan ada di atas nomor kodenya, di atas langit-langit itu pada saat yang menghadap ke langit. Kenapa Romo
mulutnya komat kamit pada waktu itu kayak membaca mantra. Saya ngapalin itu nomornya 34 45 56 gitu ya. Jadi si Koster ini dan juga cerita tadi, ini rupa-rupanya orang sudah melakukan yang namanya itu penilaian. Dan orang sudah merasa kenal dengan orang dan lalu kemudian menilai dan ternyata salah. Penilaian seseorang dengan sesamanya saja, walaupun sudah kenal lama, sudah tahu, bisa salah. Kenapa? Karena hanya berdasarkan pengamatan saja. Hanya berdasarkan sesuatu yang dilihat saja. Walaupun sudah 20 tahun bekerja bersama-sama, tapi juga tidak paham dengan apa yang ada dalam keunikan orang yang satu ini tadi, cerita yang pertama tadi. Saudara-saudari, memahami manusia yang sudah bersama-sama dengan kita saja itu sangat susah. Karakter yang unik, walaupun kita sudah pahami yang ini, yang itu belum ada. Sekarang kita diajak untuk memahami Tuhan, siapakah aku ini? Suatu hal yang sangat rumit sekali. Kalau Petrus ditanya seperti itu dan jawabannya sangat simpel. Engkaulah adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apakah Yesus kemudian lalu menyatakan, engkaulah Petrus, di sini aku akan berikan jemaatku. Bahwa Petrus sudah selesai dalam artian dia sudah paham betul tentang Yesus? Belum. Bapak saudara-saudari, Injil Matius ini adalah yang disampaikan di sini. Ketika Petrus mengatakan itu, dia punya pengalaman. Pengalamannya adalah ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, lalu kemudian memberikan makan 5.000 orang. Wah, ini benar-benar Mesias. Tetapi setelah Injil ini disampaikan bahwa siapakah aku ini, nanti Petrus akan diajak untuk melihat penderitaan, yaitu Yesus menyampaikan penderitaan yang pertama, bahwa dia akan disalib, disiksa, wafat dan bangkit. Petrus menolak hal itu, padahal dia sudah mengatakan engkau adalah Mesias. Jadi Mesias yang dipahami Petrus ini berbeda sekali dengan apa yang dimaksud oleh Tuhan sendiri, Mesias yang menderita itu. Belum paham walaupun sudah dikatakan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Bapak saudara-saudari, artinya apa? Apa yang dilihat Petrus, apa yang dipahami Petrus, belum tentu apa yang menjadi kehendak Tuhan sepenuhnya dipahami. Ada juga yang mengatakan kalau kita mau mengenal Tuhan, bukan hanya mempelajari Tuhan, tetapi mengalami. Bukan mempelajari, tetapi mengalami. Banyak dari kita mempelajari Tuhan dengan berbagai macam aneka bina iman, aneka juga berbagai macam ilmu, teologi dan sebagainya, mempelajari Tuhan, itu baik. Tetapi tentu saja ada satu hal yang perlu dan tidak bisa kita pungkiri, yaitu adalah pengalaman bersama dengan Tuhan. Petrus dan juga Paulus yang kita rayakan pada hari ini adalah yang tentu saja mengalami Tuhan sepenuh hidupnya, tidak separuh dalam hidupnya. Ketika Petrus setelah selesai Yesus naik, wafat, bangkit dan naik ke surga, Petruslah yang kemudian melihat bagaimana pengalaman dengan Yesus. Dia adalah orang yang dengan berani walaupun menyangkal Yesus, tetapi kemudian dia berani kemudian mewartakan itu. Ketika kita mendengar yang pertama, Sang Mesias penyelamat itu betul-betul dia alami ketika dia dipenjara dan dibebaskan. Begitu juga dengan Paulus yang kemudian juga mewartakan dari seorang penganiaya menjadi seorang yang mampu untuk bisa mewartakan sabda Tuhan. Pengalamannya juga sama, tidak separuh-paruh, sampai akhir hidupnya dia mengalami Tuhan. Dan akhirnya Paulus juga mengatakan bahwa inilah pertandingan terakhir, mewartakan sampai titik darah penghabisan. Jadi Petrus dan Paulus mengenal Yesus dengan 3 hal. Yang pertama yaitu adalah sebuah perutusan. Perutusan adalah langkah pertama mengenali Tuhan, karena mereka ini adalah para rasul. Rasul itu adalah yang diutus, dan perutusan itu bukan miliknya rasul-rasul yang sudah ada. Perutusan itu adalah milik semua orang yang sudah dibaptis, karena kita bukan lagi murid yang belajar, kita adalah rasul yang diutus yang mengalami bersama dengan Tuhan. Pertama itu adalah perutusan, dan semua orang diutus
Keluarga diutus untuk bisa menjadikan atau membawa keluarganya pada kesucian, kekudusan. Seorang imam juga mempunyai perutusannya sendiri. Seorang yang bekerja di tempat kerjanya juga memiliki perutusan sendiri, menjadi garam dan terang di masyarakat. Namun belum cukup sampai di situ untuk mengenal Tuhan. Seperti Petrus, mengenal Tuhan itu bisa buat mukjizat, bisa buat ini dan itu, belum. Tetapi ada yang kedua, yaitu adalah salib. Salib adalah langkah yang ditempuh. Petrus menolak itu karena dia memahami Mesias itu adalah Mesias yang luar biasa. Yesus menunjukkan Mesias lewat jalan penderitaan itu, lewat jalan pengorbanan itu, lewat jalan memberikan diri, jalan salib yang dipahami itu. Dan yang terakhir adalah bahwa ketika sudah menjalankan perutusan dan juga mengikuti jalan salib, akan ada kemuliaan. Perutusan, salib, dan kemuliaan, langkah-langkah yang diambil oleh dua rasul ini untuk mengenal Kristus seumur hidupnya, mengalami, bukan hanya mempelajari, mengamati, tapi mengalami bersama dengan Tuhan, jatuh bangun, suka duka dalam pengalaman-pengalaman salib, bukan hanya pengalaman-pengalaman mukjizat, disembuhkan, tapi pengalaman-pengalaman salib membuat mereka mengenal siapakah Yesus yang menyelamatkan. Mesias bukan menyelamatkan pada orang butuh saja, tapi Mesias menyelamatkan ketika dalam keadaan mereka menderita dan disalib. Jadi simpelnya bagaimana mengalami Tuhan? Tentu hal ini yang disampaikan kita mempelajari Tuhan. Tadi lewat Petrus dan Paulus, lewat perutusan, lewat salib dan kemuliaan. Saya punya pengalaman yang sederhana. Ketika kemarin saya misa, lalu kemudian di lingkungan beberapa waktu yang lalu, di bangku depan itu kosong. Lalu kemudian ada seorang anak sebelum lagu pembukaan mulai, dia dari belakang berlari ya. Badannya subur, gempal, lalu duduk ya. Lalu kemudian dia melipat tangan dan dia memejamkan mata. Lalu kemudian dia mengikuti misa. Wah, saya bilang hebat juga nih anak kecil nih. Bisa-bisanya dia duduk di depan ya, berani begitu. Yang lain pada nggak berani duduk di depan. Lalu kemudian mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Anak itu udah menguap. Menguap ya, dia menguap. Lalu kemudian misa dimulai lagi, misa berjalan lagi. Setelah misa mulai berjalan, bacaan Injil. Bacaan Injil dia sudah mulai matanya tertutup ya. Lalu kemudian setelah khotbah mau dimulai, anak itu saya mulai, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dia suaranya ngorok. Di depan saya lagi nih. Mau berhentiin susah, saya bilang ini anaknya siapa gitu. Ternyata pada waktu itu lalu kemudian Injilnya pas banget. Datanglah kepadaku yang lemah lesu dan berbeban berat katanya. Lalu saya ambillah contoh anak kecil yang tidur itu. Lalu saya dalam hati, ini anaknya siapa? Semakin keras saya berkhotbah, semakin keras dia ngoroknya. Ini dibuat-buat apa enggak? Saya pikir anak siapa nih? Enggak taunya ternyata anak yang punya rumah gitu ya. Lalu kemudian setelah misa berlanjut terus gitu ya, orang tuanya pengen membangunkan, saya bilang jangan. Saya beri tanda gini, maksudnya ibunya mungkin ditangkapnya jangan. Wah, Romo baik sekali supaya anak itu bisa tidur dengan lelap. Maksudnya jangan, biarkan saja nanti setelah misa biarkan tidur lelap gitu, kita tinggalin gitu. Lalu kemudian setelah mau berkat penutup ya, dalam nama Bapa Putra dan Roh Kudus, dengan demikian prenekaristi sudah selesai, dia langsung bangun, yes, dia bilang gitu. Nih anak, saya bilang kok bisa ya begitu ya. Saya penasaran, lalu kemudian saya panggil gini, kenapa kamu tidur? Lagi mau buat foto bersama gitu kan. Dek sini, kenapa kamu tadi tidur? Capek Romo gitu ya. Lalu kemudian setelah ngomong capek Romo, lalu saya tanya gitu, tadi Romo ngomong apa? Nggak tahu, saya tidur gitu kan. Nah lalu kemudian, kenapa kamu tidur? Lalu ibunya bilang lagi ngomong begitu kan, dia bilang capek. Lalu ibunya bilang, nanti kamu dimarahin Tuhan. Saya bilang, saya tadi mimpi Tuhan bilang tidur aja yang lelap katanya. Bapak saudara-saudari yang dikasih Tuhan, saya merasa bahwa anak ini ketika dia mengatakan Tuhan itu bilang dia supaya tidur dengan lelap, dia mau menyatakan dalam hidupnya dia, Tuhan itu baik,
Tuhan itu tidak menghukum. Kalau orang tuanya punya persepsi Tuhan itu menghukum kamu, kalau kamu begini, begini, begini. Tapi dia bilang Tuhan itu baik. Tuhan itu mau mengerti saya. Dia mungkin lemah, letih, lesu dan beban berat karena dia capek ya, habis seharian bermain gitu. Yang dia pahami dengan konsep sederhana itu, dia tidur dalam waktu misa, Tuhan tidak menghukum, Tuhan itu baik ya. Jadi kalau ada yang tidur di sini, ya dimaklumi ya, saya maklumi. Tuhan itu baik ya. Tetapi jangan lupa persembahan bangun nanti ya. Bapak saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pengalaman orang itu berbeda-beda mengalami Tuhan dan kebaikan Tuhan. Tapi ketika orang mempelajari Tuhan katanya baik tapi belum pernah mengalami, tentu itu adalah suatu hal yang belum dikatakan mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan dengan cara yang sederhana dalam pengalaman hidup kita, yang mengatakan dia adalah Mesias sang penyelamat, yang menyelamatkan kita seperti apa dalam pengalaman hidup kita. Apa jangan-jangan ketika kita merasa dalam keadaan salib kita belum diselamatkan, padahal Tuhan sudah memulai karya penyelamatan ketika kita berada pada jalan salib, pada kesulitan, pada kesengsaraan, pada keabsurdan hidup kita. Dan disitulah Kristus sang penyelamat itu sudah mulai datang. Maka kita diajak bersama-sama mengalami Tuhan lewat perutusan kita masing-masing, dalam keluarga, dalam lingkungan kerja kita, dalam masyarakat sebagai garam dan terang. Dan kita mengambil jalan salib itu sebagaimana Yesus, jalan itu menuju pada kemuliaan. Maka jangan khawatir ketika kita mendapatkan kesulitan, Tuhan membantu kita akhirnya sampai pada titik terakhir, yaitu kemuliaan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.